Baik, nama saya Romo Justinus Kesaryanto PR. Saya pastor kepala paroki di Paroki Harapan Indah ini. Ya, Gereja Santo Albertus Agung ini adalah sebuah nama yang disematkan pada gedung gereja ini. Jadi gedung gereja ini punya nama pelindung, Santo, Santa, biasanya di gereja Katolik punya nama pelindung seperti baptis gitu ya. Nah, itu menggunakan nama Santo Albertus. Sedangkan nama parokinya ini adalah paroki yang disebut sebagai Paroki Harapan Indah. Nah, gereja yang gedung ini itu dengan paroki itu memiliki suatu perbedaan sedikit ya. Kalau gerejanya ini berupa gedung, ini sudah ada sejak tahun 2011 ya, sudah diresmikan. Dan kalau paroki sendiri baru berdiri dari stasi itu sejak tahun 2015 seperti itu. Dulu di tempat ini tahun 1990, di tempat ini adalah tempat di penyangga kota Jakarta. Ini berbatasan antara Jakarta dengan Bekasi. Perbatasannya ada di Banjir Kanal Timur itu. Dan di sini ada banyak perumahan-perumahan baru yang sederhana dibuat, dan banyakkan orang-orang Jakarta itu pindah ke sini. Nah, banyak perantau yang pindah ke sini, biasanya yang sudah lama tinggal di Jakarta, anak-anaknya itu lalu kemudian cari perumahan di sini. Nah, lalu itu 90 itu sekitar ada 54 keluarga ya, 54 kakak itu sudah ada di tempat ini, dan orang-orang Katolik itu mereka berkumpul dan akhirnya mereka meminta supaya mereka itu bisa dilayani ya, tahun 90 itu dilayani untuk bisa melaksanakan ibadah. Nah, maka tahun 1996 itu ada pertama kali misa atau ibadah di rumah-rumah di tempat ini. Belum ada gereja pada waktu itu, di rumah tahun 1996. Nah, sampai akhirnya ada rencana mau membeli tanah. Sudah sekian banyak umat membeli tanah, dan ada tanah di ini namanya pengembangnya Harapan Indah. Dibelilah tanah di sekitar daerah kompleks Blok O, itu daerah sebelah dalam ya, dan ini bagian pinggir, bagian dalam. Ternyata itu kabupatennya Kabupaten Bekasi, ini kota Bekasi. Nah, di Kabupaten Bekasi itu diajukan kalau tidak salah itu tahun 1998 itu membeli tanah, dan akhirnya kita mengajukan izin. Pada waktu itu panitia mengajukan izin, ternyata ditolak izinnya di Kabupaten Bekasi, karena banyak tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menolak keberadaan gereja pada waktu itu. Sehingga tanah di sana dialihkan dan dibeli lagi tanah yang baru. Itu ditolaknya tanggal 5 November 2022, ada surat dari kabupaten, dan pada tanggal 2008 ya, 2008 itu tadi 2002 sekarang 2008 itu buat lagi tanah, beli lagi tanah di sini sekitar 2.932 meter persegi. Yang kemarin itu 4.000, sekarang 2.900 di lokasi ini, di tempat ini yang kita berdiri ini. Dan disinilah akhirnya cikal bakal untuk perizinan gereja diberikan, karena di kota Bekasi waktu diberikan izinnya dan panitia mulai membangun. Nah, pada tahun 2011, dari 2008 sampai 2011 dibangun proses ini, gerejanya dibuat dan diresmikan. Tanggal 26 Juni 2011 oleh Bapak Uskup Ignatius Suharyo waktu itu mengadakan peresmian, dan misa gereja ini mulai dipakai untuk ibadah dan misa. Jadi Santo Albertus ini adalah disebut sebagai pujangga gereja. Ini seorang doktor yang banyak menulis buku. Kalau kita pernah dengar kita pernah mendengar nama santo yang terkenal Thomas Aquinas, pengarang teologi. Ini gurunya Thomas Aquinas, paling lama ya. Jadi ini dia dulu itu cendekiawan dan juga banyak menulis buku, banyak juga melawan ajaran-ajaran sesat pada waktu itu.
dan dia mempertanggungjawabkan imannya itu dengan akal budinya. Disebut biasa kita kenal fides, itu adalah iman, ratio itu adalah pikiran, fides et ratio. Fides dan rasionya ini semuanya itu dipakai oleh Albertus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kenapa itu diambil? Karena tadi ada yang namanya umat di tempat kita ini atau di sekitar Paroki Harapan Indah ini oleh romo-romo dulu ya, mau diajak supaya meniru teladannya Santo Albertus itu, supaya menggunakan iman dan juga akalnya untuk memuji Tuhan. Sekaligus juga pada waktu itu kan ada suatu pergolakan pemikiran bagaimana caranya untuk bisa mendirikan ini menjadi gereja. Ada perizinan yang ditolak, ada berbagai macam desakan. Nah, bagaimana kita dengan akal budi dan iman itu juga berjuang untuk bisa mempertanggungjawabkan iman dan juga bisa membuat sebuah persekutuan umat yang berdiri di tempat gereja ini. Gereja ini bentuknya itu seperti kemah. Kalau dilihat di luar itu ada bangunan segitiga ya, tinggi sekali. Itu menggambarkan kemah. Kemah itu adalah diambil dari ketika bangsa Israel itu berjalan menuju tanah Kanaan ya. Nah, itu kemah itu adalah tempat yang diambil di sini kemah yang isinya adalah tabut perjanjian. Ini kurang lebih 3.000, tapi angka tepatnya ya 2.930-an 32 meter persegi ya kalau dari sertifikatnya luas bangunan ini. Gereja di sini benda-bendanya kalau kita lihat di depan gereja itu ada yang namanya meja altar. Nah, meja altar itu dipakai untuk pastor untuk mempersembahkan misa. Nah, di sebelahnya lagi itu ada yang namanya kayak guci, itu isinya adalah air pembaptisan. Jadi kalau masih ada pembaptisan itu akan menggunakan air baptis di situ. Nah, lalu kemudian itu biasanya nanti setelah pada saat Paskah itu air itu nanti akan diberkati. Nah, lalu kemudian patung-patung ya, ada patung sebelah kanan itu ada Tuhan Yesus, sebelah kirinya ada Bunda Maria. Nah, di situ sebenarnya umum di paroki-paroki lain atau gereja-gereja umumnya ada Bunda Maria dan Tuhan Yesus sendiri di situ. Nah, ruang pengakuan dosa itu di sini kita ada 4 kamar ya, ada 4 kamar. Jadi kalau mengaku dosa itu umumnya umat akan datang ke belakang dan ada ruang pastur, ada ruang umat mengaku dosa. Seperti itu. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Di lantai 2 ini ada balkon. Balkon ini biasanya adalah untuk umat yang ketika over capacity itu mereka akan dinaikkan ke balkon. Nah, balkon ini itu menampung cukup besar, balkon belakang dan ada balkon kanan kiri ya. Jadi ketika misa biasanya misa kedua itu pukul 8.30 hari Minggu itu semuanya full ya, full di atas, full di kanan kiri di atas sampai keluar. Nah, kapasitas tempat ini menampung sekitar 2.000 umat ya di sini. Nah, kalau misa itu keluar dan biasanya kalau misa itu sampai 2.500 sampai 3.000 orang itu ada di sini di tempat kapasitas ini. Ya, kaca patri ya. Kaca patri ini kalau dia kalau kita ngelihat di dalam ini ada kaca patri yang menggambarkan jalan salib dari perhentian pertama sampai ke 14. Dan ini biasanya digunakan umat dalam ibadah
pada saat jalan salib ya, pada Prapaskah itu. Lalu kemudian di atas, di bawah kubah, di bagian atas, di bawahnya altar itu, di atasnya altar persis ya, itu ada yang namanya lukisan atau kaca patri yang gambarnya adalah burung dan juga bola-bola api. Itu adalah menggambarkan Roh Kudus, dan bola-bola api mengingatkan kita pada peristiwa Pentakosta ketika ada para murid yang berkumpul di satu rumah, dan di situ diutuslah Roh Kudus kepada mereka untuk bisa memberikan kabar gembira kepada banyak orang. Nah, itu peristiwanya dilukiskan dengan kaca patri di atas itu. Dengan gitu ya. Nah, selain di sini, di dalam ini ada juga kaca patri yang di luar. Jadi bangunan ini yang dibangun tahun 2011 ya, selesai diresmikan, lalu dilanjutkan lagi dengan bangunan yang lain, dan ada kaca patri lain yang menggambarkan keadaan atau simbol-simbol untuk umat ya. Keadaan baru, simbol-simbol untuk umat, dan bagaimana arah dan gerakan untuk umat. Nah, itu disimbolkan dengan kaca patri di depan pastoran. Itu ada yang namanya gambar Yesus sedang menggendong domba-domba. Yesus sedang menghalangi serigala yang mau menerkam domba. Dan ada kaca patri juga yang menggambarkan Yesus sedang menolong domba yang sedang jatuh. Nah, itu adalah satu simbol bagaimana hubungan gembala dengan umat ya. Artinya Tuhan dengan umat itu sangat baik, melindungi segala macam. Begitu juga bagaimana gembala juga akhirnya tugasnya adalah melindungi jemaat itu, membantu jemaat itu. Itu simbol juga dalam hubungan uskup dengan umatnya, pastor dengan umatnya, begitu ya. Nah, tetapi ada satu gambar juga di mana domba-domba itu semuanya itu bersama dengan Yesus berdiri semua, tidak duduk, tidak ada yang rebahan. Itu menandakan kesiapsediaan domba-domba itu untuk siap sedia mengikuti gembalanya kemana dia pergi. Nah, maka dilanjutkan di bawah kaca patri itu ada yang namanya simbol-simbol jejak kaki dari umat. Banyak umat, ada anak kecil, orang dewasa, itu adalah rentetan atau deretan jejak kaki umat yang mengarah pada satu jejak kaki yang paling ujung, itu adalah jejak kakinya Bapak Uskup. Nah, di jejak kaki Bapak Uskup itu sebagai simbol gembala kita di dunia, itu menunjukkan arah dasar. Jadi umat arahnya kemana, tujuannya kemana, mengikuti jejak kakinya gembala Bapak Uskup ini, yang adalah perwakilan Yesus Kristus ya. Dan juga Bapak Uskup dan juga para imam yang ditugaskan di sini. Jadi umat mengikuti arah jejak kaki para imam yang adalah bagian dari Bapak Uskup, mengambil bagian tugas dari Bapak Uskup, dan Bapak Uskup mengambil bagian dari tugas Tuhan Yesus Kristus. Jadi arah dasarnya ke sana. Itulah jejak kaki mengarah kemana. Itu arah dasar dari gereja, dari Keuskupan Agung Jakarta ini. Gitu. Ruangan ya, ruangan itu ada ruangan sakristi, ada ruangan tempat ganti imam, baju sebelum mulai misa. Itu ada tempat ganti imam di ruang sakristi sebelah kanan ya. Ada dua, kanan dan kiri. Yang kanan itu biasanya, yang kiri itu biasa buat pastor untuk mengganti jubah dan pakaiannya. Sedangkan yang sebelah kiri di sana itu adalah untuk petugasnya. Ya, petugasnya untuk mengganti pakaian dan kemudian mereka bersiap untuk masuk ke gereja. Nah, ada ruang pengakuan dosa juga, ada dua di kanan, dua di kiri ya. Lalu ada balkon. Ini balkon tujuannya adalah untuk umat, menampung umat, dan di bawahnya di sebelah sana itu ada kur, tempat kur yang khusus dipakai untuk orang kur. Dan di situ yang uniknya di sini ada namanya tempat untuk lansia dan difabel. Kita khususkan tempatnya di sebelah sana. Jadi umat yang difabel dan lansia tidak perlu capek-capek mengantri, tapi mereka sudah disediakan tempat duduk di pojok dekat dengan toilet, dekat dengan pintu akses masuk dan keluar di situ. Gitu.
bagian di luar itu ada yang namanya patung yang menjadi ikon kita di sini, yaitu Santo Pelindung gereja ini, yaitu Santo Albertus. Di patung itu ada buku, dan buku itu ditulis, salah satunya adalah semboyan dari bukunya Santo Albertus yang dipakai untuk semboyan kita. On Union with God itu ada tulisan, semakin besar kepercayaanmu kepada Allah, maka engkau akan menerima berlimpah apa yang kau minta. Nah, ini adalah satu semboyan yang dipakai sebagai kedalaman iman umat yang diarahkan untuk menuju kepada apa yang menjadi teladannya dari Santo Albertus. Nah, di dalam buku yang dipegangnya itu, dan patung itu ada tulisannya seperti itu dalam bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat lagi di sebelahnya lagi ada Gua Maria. Nah, Gua Maria ini adalah bangunan yang dulu pernah ada dibangun tapi direnovasi lagi ya. Sekarang ini tahun 2022 karena sudah 2009 itu dibangun tapi sudah rusak, maka dibuat ada 3 atap yang membuat bentuk seperti kemah. 3 atap yang bentuk seperti kemah. Jadi atap itu yang adalah kemah itu sama simbolnya seperti gereja ini, itu kemah suci, kemah kudus sebagai tempat di mana Tuhan itu bertahta, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada di sini di sekitar kita bersama-sama dengan kita. Dan ada 3 atap itu, tadinya cuma 1, menunjukkan adanya kehadiran Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di Gua Maria itu. Dan Bunda Maria itu yang dipakai di situ adalah Bunda Maria di Lourdes, ya. Lourdes itu, dan wajahnya itu disengaja menatap ke atas sebagai satu bentuk simbol bahwa doa-doa yang disampaikan umat ya kepada Tuhan Yesus itu dibawa oleh Bunda Maria. Ditatap Maria, menatap ke surga, menatap Tuhan Yesus untuk menyampaikan doa-doa itu. Nah, di situ ada juga bagian atas di dalam gereja ini ada namanya ruang adorasi. Ruang adorasi ini adalah ruang tempat pentataan sakramen Maha Kudus, di mana Tuhan bertahta. Tadi biasanya itu ada di tabernakel, ya, tempat Tuhan bertahta di situ, tapi juga ada di ruang adorasi. Di ruang adorasi itu dibuka ya dalam waktu setiap hari dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 10 malam, supaya orang itu setiap datang ke sini bisa berjumpa dengan Tuhan yang sungguh-sungguh bisa dia lihat ya, karena di situ ada tabernakelnya yang tidak tertutup seperti ini. Kalau di gereja itu tertutup dan hanya ada simbolnya lampu. Tapi kalau di ruang adorasi itu bisa kelihatan, dibuka dengan kaca transparan sehingga orang bisa langsung berhadap-hadapan, berjumpa dengan Tuhan, bisa menyampaikan isi hatinya, bisa menyembah. Nah, di situ ada ruang adorasi di situ yang sudah dibuat. Nah, jadi tempat ini atau bangunan gereja ini yang sejak tahun 2011 diresmikan itu terus kontinuitas pembangunan. Ada yang namanya pembangunan yang baru, itu ada gedung karya pastoral ya yang dibangun tahun 2016 ya. Setelah proses perpindahan dari SPD ke diosesan, juga ada bangunan pastoran di mana romo-romo tinggal di situ. Dulu itu romo-romo ngontrak tinggalnya di perumahan ya, jadi bolak-balik ya karena belum ada pastoran ketika ada peralihan dari diosesan dari SPD ke diosesan. Nah, setelah 2015 itu maka dibentuklah atau dibangunlah gedung karya pastoran dulu, baru gedung karya pastoran. Pastoran tempat untuk pastornya, gedung karya pastoral itu adalah tempat untuk umat berkumpul, diberikan pertemuan-pertemuan dan juga pelajaran-pelajaran ya, baptis dan segala macam, semuanya ada di situ. Nah, seiring berjalannya waktu, maka ada sebuah kebutuhan lagi untuk membuat yang namanya taman doa. Taman doa inilah yang tadinya itu ada di sekitar gereja ini. Ya, yaitu tujuannya adalah untuk supaya umat semakin mampu untuk mengeksplorasi dan juga mewujudkan imannya melalui doa-doa yang ada, digunakan sarana-sarana yang ada.
Ada Gua Maria yang dibangun lagi, direnovasi, ada jalan salib kecil ya, lalu kemudian juga ada ruang adorasi dan ada patung Pieta juga. Patung Pieta ini ditujukan adalah supaya umat semakin bisa melihat bagaimana Tuhan yang telah menebus itu hadir di situ dan mereka berdoa. Dan ketika ada melihat patung Pieta itu di mana Yesus yang wafat, yang menunjukkan bagaimana kedekatan umat yang berdoa di situ untuk bisa melihat ke dosa-dosa mereka, dan itu gambarnya sangat unik. Jadi wajah Maria yang bentuknya keindonesiaan dibuat seperti itu dan oleh pematung supaya orang melihat bahwa kesannya dekat dengan dengan mereka, bukan orang asing. Itu adalah bagian dari hidup mereka, di mana atas dosa dan kesalahan kita itu Yesus sudah wafat dan menebus kita. Dan akhir-akhir ini banyak orang yang berdevosi ke sana, melihat bagaimana situasi hidup mereka yang juga ditanggung dosa-dosanya ketika melihat patung Yesus yang wafat di pangkuan Bunda Maria itu. Jadi keunikan di gereja ini terletak juga salah satunya pada ikon prasasti toleransi ya. Prasasti toleransi ini dibuat tahun 2023 kemarin pada tanggal 14 Mei 2023. Nah, salah satunya tujuannya untuk menunjukkan toleransi yang ada di Kota Bekasi yang sudah terjalin, terbangun ya. Sekarang ini di Indonesia Kota Bekasi masuk pada ranking ketiga kota toleransi. Nah, maka bersama wali kota, tokoh-tokoh umat beragama itu semuanya membuat deklarasi dan juga peresmian toleransi, salah satunya ditetapkan di Gereja Santo Albertus ini. Kepemimpinan atau pengurusan di gereja itu adalah sebuah organisasi yang disebut dengan PGDP ya. PGDP itu adalah Persekutuan Dana Papa Gereja ya Katolik ya, dan itu memiliki struktur. Nah, strukturnya itu yang pertama adalah ketua umum, yaitu adalah pastor kepala paroki, ada ketua 1 atau 2 itu adalah pastor rekan, dan juga ada dewan paroki harian. Dewan paroki harian ini adalah para umat awam yang dipilih ya untuk menangani bidang-bidang dalam kepengurusan itu. Jadwalnya kalau setiap hari itu misa harian, kalau setiap hari Senin, lalu kemudian Rabu dan juga Senin dan Rabu ya itu misa harian pagi hari jam 6.30. Selasa, lalu kemudian Kamis dan Jumat itu sore 18.30 ya. Nah, kalau Minggu itu hari Sabtu jam 17.30, lalu kemudian hari Minggunya itu dia jam 6, jam 8.30 dan jam 17.30 sore. Ada 4 kali misa di Sabtu dan Minggu. Nah, lalu jadwal pengakuan dosa yang biasanya umat biasa lakukan itu biasa dilakukan ketika umat ingin mengaku dosa, tidak harus tunggu Natal dan Paskah, tapi setiap hari setelah misa harian sore. Nah, perkembangan jemaat ini mungkin bukan satu yang disebut sebagai satu masalah ya, tetapi ini adalah umum, adalah masalah zaman yang kemarin itu kita sebut COVID itu ya, tantangan zaman itu semuanya mengalami itu, di mana gereja itu sepi ya, sekolah juga sepi, semuanya sepi, dan tantangannya adalah mengembalikan jemaat dari yang online ke offline. Nah, jadi yang online ini sekarang sudah senang untuk ikut ibadah online, semua dilayani online, tapi ketika ada offline itu
untuk perpindahannya mereka jarang untuk bisa datang ke gereja lagi. Awal-awalnya begitu. Lalu kemudian kita sosialisasi dan kita bikin acara sehingga umat kembali lagi datang ke gereja. Kegiatan itu untuk toleransi seperti sudah sampaikan bahwa ini adalah dibangun berdasarkan bukan hanya momen tapi dibangun berdasarkan kekeluargaan. Jadi prosesnya itu butuh waktu ya. Jadi kita datang, hidup bersama mereka, memperhatikan mereka, lalu kemudian datang ke RT RW, membangun kebersamaan di sana, lalu kemudian juga membuat acara yang kita buat bersama-sama seperti kegiatan rutin posyandu ya setiap bulan. Ada juga rumah pijar, rumah tempat anak-anak di kampung daerah Kabupaten Tarumajaya, di sekitar sini juga kita buat untuk bisa menampung anak-anak ini untuk belajar dikursuskan. Hal-hal seperti ini yang kita bangun sejak lama bukan hanya momen, itulah yang membuat terjadinya toleransi. Orang saling tahu, oh ternyata umatnya begini, oh ternyata orangnya begini. Sehingga mereka timbul komunikasi. Dan akhirnya kita juga membangun bukan citra di gereja ini, tapi citra di kota Bekasi. Bagaimana Bekasi itu menjadi kota toleran. Dulu ke-6, sekarang tahun ini ke-3 toleransi. Nah, ini disimbolkan juga maka ada prasasti toleransi yang ada di sana itu sebagai simbol bahwa kota ini sudah memiliki toleransi yang dibangun dan sudah beradaptasi semua umat yang lintas agama, multikultural bersama-sama ada di Bekasi ini.